يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Kita memujinya dan kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan umur dan juga waktu luang untuk kita belajar bersama mengkaji kitab Syarah Durus Al-Muhimmah Li'amati Al-Ummah, yaitu pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap Ahad malam pekan keempat, membahas kitab Syarah Durus Al-Muhimmah Li'amati Al-Ummah, di mana alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita pada pertemuan bulan yang lalu sudah masuk kepada pelajaran yang kedua yang berkaitan dengan masalah akidah, di mana kita sudah menyelesaikan pada pelajaran yang pertama dari kitab ini berkaitan dengan tafsir surah pendek yang kita mulai dari surah Al-Fatihah, dilanjutkan surah Al-Zalzalah sampai surah An-Nas. Maka kita masuk kepada pelajaran yang kedua dari pelajaran akidah, masih berkaitan pada pembahasan tentang rukun Islam. Di mana pembahasan sebelumnya kita alhamdulillah sudah menjelaskan tentang makna Islam itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan makna la ilaha illallah. Kemudian juga sudah kita lanjutkan pada pembahasan tentang rukun la ilaha illallah, bahwa di antara rukun la ilaha illallah yang harus kita ketahui dan kita fahami bahwa la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Makna yang paling tepat untuk mendefinisikan makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukunnya. Yang pertama adalah an-nafyu, ya, yaitu kita menafikan seluruh peribadatan selain Allah. Dan yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya Rabb yang berhak untuk
sembah. Maka kita masuk kepada pembahasan berikutnya dan masih pada pembahasan rukun Islam, yaitu tentang syarat la ilaha illallah. Dan ini penting untuk kita ketahui bersama. Oleh karenanya pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang pentingnya setiap kita betul-betul memahami makna la ilaha illallah, rukunnya dan juga syaratnya. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang syarat la ilaha illallah, kita lanjutkan sedikit pembahasan yang belum kita bahas, di mana penulis hafizahullahu taala menjelaskan kepada kita dan menguatkan perkara bahwa wa bihadza yu'lam anna mujarrada qauli hadhil kalimah la yakfi. Beliau menekankan kembali kepada kita bahwasannya sekedar mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan semata itu tidak cukup. Ya. Jadi kita hanya mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan kita semata itu tidak cukup. Dan inilah yang banyak terjadi pada umat Islam saat ini. Banyak di antara saudara muslim kita yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak faham tentang makna la ilaha illallah sehingga tidak berdampak dan berefek pada kehidupannya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih meminta pertolongan kepada selain Allah. Sering mengucapkan la ilaha illallah tapi masih juga suka datang kepada dukun dan paranormal dalam meminta sesuatu yang itu hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah poin pentingnya ma'asyiral muslimin, bahwa la ilaha illallah bukan hanya cukup diucapkan dengan lisan semata, bal la budda minal ilmi bima'naha wal fahmi limadluliha. Tapi kita juga harus tahu tentang ilmu tentang makna la ilaha illallah yang sebenarnya dan faham terhadap makna yang terkandung di dalamnya. Wala budda minat tahqiq li ghayatiha wa maqsudiha. Dan juga kita harus tahu tujuan dan maksud daripada la ilaha illallah. Dan maksud yang paling tinggi dari kalimat la ilaha illallah min ifradillahi subhanahu wa ta'ala bil wahdaniyah. Kita mengesahkan Allah. Maka kalau kita mengesahkan Allah, berarti tidak ada sesembahan yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah. Ini poin yang paling penting. Jadi sekali lagi tidak cukup la ilaha illallah itu diucapkan dengan lisan semata. Tetapi yang terpenting adalah kita betul-betul faham maksud daripada la ilaha illallah. Ya. Oleh karenanya beliau mengingatkan kita, ya. Amma an yaqula al-mar'u la ilaha illallah thumma yanquduha bimaqalihi aw fa'alihi ka'an yad'uwa ghairallahi bi an yaqul madad ya fulan aw aghithni ya fulan aw ana a'idun bika ya fulan aw multaji'un ilaika ya fulan aw an yadbaha aw yanzura li ghairillah fa hadha kulluhu naqidun li la ilaha illallah mubayyinun laha. Kata penulis hafizahullahu taala, adapun seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi pada praktiknya kehidupan sehari-hari justru dia menyelisihi, bahkan membatalkan kalimat la ilaha illallah dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Misalkan dia meminta tolong kepada selain Allah. Ya, ada orang yang mengatakan aghithni ya fulan. Ya, tolong aku ya fulan. Dan sedikit di antara kaum muslimin yang meminta tolong pada sesuatu yang itu adalah milik Allah, kepada sesuatu, kepada makhluk yang mereka tidak bisa merealisasikan keinginannya. Kita ambil contoh sederhana. Ya, beberapa lembaga Islam sehingga anaknya bisa baca Al-Quran. Tapi lucunya, ya, dia pengen anaknya baca Al-Quran, tapi pengennya akhirnya datang ke mana? Ya, dia bilang tolong bantuan. Pengen cara cepat, anaknya pengen bisa baca Quran, datang
Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih datang kepada orang-orang yang sejatinya tidak bisa menolong. Ya, inilah anak minta keturunan. Ya, datang ke tempat bulan. Yang mereka tidak bisa memberikan anak, tidak bisa memberikan rezeki. Karena memberikan rezeki, memberikan anak, memberikan siapa? Inilah yang namanya memberikan. Ya. Pelajaran tahu, pelajaran ini. Kecuali hanya kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kenapa Abu Thalib paman Nabi enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, karena dia paham betul konsekuensinya. Makanya ketika di akhir hayatnya Nabi datang kepada Abu Thalib seraya mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang nanti aku akan bersaksi di hadapan Allah. Aku akan berhujah di hadapan Allah. Cukup ucapkan la ilaha illallah. Kemudian datang siapa? Ya, Abu Jahal, ya, Abdullah ibn Abi Umayyah seraya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Ya. Kata para ulama, ya,
mereka itu cari kata-kata yang paling bisa memprovokasi Abu Thalib. Ya, mereka nggak bilang, nggak usah dengerin kata Muhammad. Ya, karena kalau mereka mengatakan kata itu nggak akan berefek kepada Abu Thalib. Abu Thalib sangat cinta sama Nabi. Bahkan Abu Thalib mengakui, ya, bahwasanya agama yang paling baik adalah agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dinyatakan langsung sama Abu Thalib. Cuman dia nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Gengsi, malu, karena harus meninggalkan agama nenek moyang. Maka lihat, mereka cari kata-kata yang bisa memprovokasi Abu Thalib supaya nggak mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya mereka mengatakan, atarghab an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci sama agamanya Abdul Muttalib sehingga engkau mau mengucapkan la ilaha illallah? Ya, ini bahayanya kawan yang buruk ketika seorang dalam keadaan sakaratul maut. Sehingga akhirnya Abu Thalib, paman Nabi, meninggal dalam keadaan apa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mereka mengatakan wa yaqulun a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Ya, mereka mengatakan apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena untuk mengikuti seorang penyair yang gila? Ngapain kata mereka? Kita ngikutin Muhammad. Dan mereka tahu konsekuensinya. Nah, pelajaran terbesarnya ma'asyiral muslimin, kalau mereka saja tahu makna la ilaha illallah dan tahu konsekuensinya. Nah, ini yang harusnya kita betul-betul pahami dengan benar. Bahwa kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah kita meminta hanya kepada Allah, kita beribadah hanya kepada Allah. Jangan kita palingkan ibadah kita kepada selain Allah dengan alasan apapun. Apakah dengan kita mengatakan, kan ini cuma wasilah. Ya, tetap saya mintanya sama Allah. Cuman sambil cari wasilah. Tapi sayangnya wasilah yang mereka jadikan wasilah-wasilah yang tidak disyariatkan oleh Allah. Datang kepada orang yang sudah meninggal. Ya, datang kepada orang-orang yang sudah tidak bisa lagi memberikan manfaat dan juga memberikan mudarat. Dan ini banyak terjadi pada kaum muslimin. Tapi sayangnya ketika kita sampaikan hal tersebut, mereka tidak terima. Ya, kadang orang itu kalau kita bahas tauhid mengatakan, udah yang penting kita tuh orang Islam, ya, dengan dalil bahwa orang Islam itu, ya, yang kita jadikan mereka itu tetap berada di bukan bermudah-mudahan untuk menyalahkan saudara muslim kita. Kita bukan menyalahkan. Kita sedang menasehati umat. Bahkan Nabi SAW 13 tahun yang Nabi dakwakan adalah dakwah tauhid. Ya, ini sebagai bentuk rasa cinta kita kepada umat. Kita ingatkan, ya. Karena Allah yang banyak menceritakan di dalam Al-Qur'an. Kemudian mari kita lihat. Mereka orang-orang kafir dahulu karena saking fahamnya makna la ilaha illallah, ya. Mereka bilang, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya. Apakah, ya, kami hanya harus menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu? Ini sesuatu yang aneh kata mereka. Mereka maunya nggak apa-apa kami sembah Allah, tapi kami juga sembah berhala. Ya nggak bisa gitu kan? Makanya ketika orang-orang musyrikin itu udah nggak mampu lagi membendung dakwah Nabi SAW, segala cara mereka lakukan supaya Nabi berhenti berdakwah. Sampai akhirnya apa? Ketika kita membahas tafsir surah Al-Kafirun, mereka tawarkan kepada Nabi, bagaimana kalau saya atau kami orang-orang musyrikin nyembah Allah 1 tahun, ya, dan kalian nyembah Tuhan kami 1 tahun. Gimana kalau begitu? Tapi Nabi tegas. Allah turunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun, sampai akhir. Nah, sekarang ada orang zaman sekarang dengan dalil toleransi menggabungkan antara ibadah orang-orang di luar Islam dengan dalil toleransi. Itu bukan toleransi namanya. Itu namanya apa? Kolaborasi. Nggak boleh kolaborasi dalam urusan agama. Dan Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi arti toleransi. Dan toleransi dalam agama kita adalah kita saling menjaga, tidak boleh saling mengganggu. Mereka ibadah, kita nggak boleh ganggu ibadah mereka. Nggak boleh kita hancurkan tempat ibadah mereka. Itu namanya toleransi. Tapi kalau kolaborasi ini nggak boleh. Ya, dengan dalil toleransi nggak apa-apa. Ya. Akhirnya apa? Ibadah mereka diikuti, ya. Padahal mereka belum tentu juga mau mengikuti ibadah kita, kan gitu. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, nggak boleh, nggak ada istilah kolaborasi dalam ibadah, ya. Makanya Allah katakan lakum dinukum waliyadin, tegas dalam urusan akidah.
Dan ini harus kita ajarkan kepada saudara-saudara muslim kita. Karena banyak yang salah kaprah memaknai makna toleransi. Ya, ini penting. Sekali lagi, ketika kita bahas masalah rukun Islam, ya sangat besar kaitannya dengan permasalahan tadi. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung masuk kepada pembahasan syarat la ilaha illallah. Kata penulis, ya rahimahullahu taala, wa amma syurutu la ilaha illallah fahiya al-ilmu al-munafi lil jahli. Adapun syarat la ilaha illallah yang pertama adalah ilmu yang menghilangkan kebodohan. Apa maksudnya ilmu yang menghilangkan kebodohan? Nanti akan kita jelaskan secara terperinci satu persatu. Jadi syarat yang pertama la ilaha illallah itu apa? Ilmu. Kita harus mengetahui tentang makna la ilaha illallah dengan benar. Yang kedua, wal yaqin al munafi lisyak. Yang kedua syarat la ilaha illallah adalah apa? Yakin. Yakin ini untuk menghilangkan keraguan-raguan. Kemudian yang ketiga, wal ikhlasu al munafi lisyirk. Yang ketiga syarat la ilaha illallah apa? Ikhlas. Ikhlas itu untuk menghilangkan kesyirikan. Kemudian yang keempat, was-sidqu al-munafi lil kadhib. Jujur. Dan jujur ini menghilangkan dusta. Kemudian yang kelima, wal mahabbatu al-munafiyah lil bughdi. Cinta, yang kelima adalah cinta, dan cinta menghilangkan kebencian. Kemudian yang keenam, wal inqiyadu al-munafi litark. Yang keenam itu adalah patuh, tunduk untuk menghilangkan ketidakpatuhan. Nanti akan kita jelaskan satu-satu secara terperinci. Kemudian yang ketujuh, wal qabul al-munafi lirrad. Yaitu kita menerima dan menghilangkan penolakan. Ditambah yang kedelapan, wal kufru bima yu'badu min dunillah. Dan kita mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini syarat la ilaha illallah. Ilmu, yang kedua, yakin, yang ketiga, ikhlas, keempat, jujur, kelima, cinta, yang keenam, patuh, yang ketujuh, menerima, dan yang kedelapan, mengkufuri segala sesembahan selain Allah. Hal ini disebutkan dalam sebuah dua bait, ya ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa inqiyadin wal qabulu laha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilah minal asya'i qad ulliha. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan jelaskan satu persatu terkait dengan syarat la ilaha illallah. Namun penulis ya atau pensyarah hafizahullah taala sebelum mensyarah tentang satu persatu dari syarat la ilaha illallah, beliau mengingatkan, dan ini penting karena ini selalu dijadikan permasalahan. Ya. Fa idza qala qail min aina ataitum bihadhihi syurut. Biasanya ini orang yang enggak terima ketika kita bicara tentang ada rukun la ilaha illallah, ada syarat la ilaha illallah, mereka mempermasalahkan ini. Mereka bilang, dari mana adanya syarat la ilaha illallah? Bid'ah kata mereka. Zaman Nabi enggak pernah bilang ada syarat la ilaha illallah, Nabi enggak pernah menjelaskan ada rukun la ilaha illallah. Gitu kan ya? Sebagaimana mereka selalu mempermasalahkan apa? Kata mereka enggak ada tauhid yang tiga, enggak ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Padahal pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan. Ada enggak dalilnya dalam Al-Qur'an? Ada. Rububiyah dalilnya di mana? Surah Al-Fatihah ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tauhid uluhiyah ada dalilnya di Al-Quran. Tauhid asma wa sifat ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau orang menanya dari mana asalnya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu tuh bid'ah kata mereka. Tidak ada pada zaman Nabi. Betul, Nabi tidak menyebutkan. Tetapi pembagian tauhid menjadi tiga ada dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka para ulama mengkategorikan tauhid itu menjadi tiga berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran.
Nah, sekarang tentang syarat la ilaha illallah, seringkali orang mempermasalahkan, ya. Zaman Nabi nggak ada Nabi bilang syarat la ilaha illallah itu ada 7 atau 8. Betul. Lalu dari mana kalian mendatangkan bahwasanya syarat la ilaha illallah itu ada 7 dan 8? Maka kita jawab, yuqalu minal masdaril ladzi ustukhlisat minhu syurutus shalah wa syurutul haji wa ghairi dzalika minal ibadat. Maka kita sampaikan, adanya syarat itu sama seperti kita mengatakan bahwasannya sholat itu ada syarat atau tidak? Syarat sah sholat misalkan apa? Bersuci. Orang tidak akan diterima sholatnya kalau tidak bersuci. Syarat ini ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak dalam hadis Nabi? Ada. Sebagaimana kalau kita belajar fikih ada namanya syarat sah haji, syarat sah umroh, ya, ataupun syarat-syarat sah lainnya dalam ibadah. Nah, begitu juga masalah la ilaha illallah. Ya, diambilnya dari mana? Tentunya diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Wa ghairu dzalika minat ta'at la tuqbal illa bi syurutiha. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain tidak akan mungkin diterima oleh Allah kecuali ada syaratnya. Fakadzalika la ilaha illallah. Begitu juga la ilaha illallah la tuqbalu min qailiha illa bi syurutiha. Begitu juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan diterima la ilaha illallahnya kecuali memenuhi 7 atau 8 syarat tadi. Nah, ini penting. Jadi kita berharap bahwa ucapan la ilaha illallah yang keluar dari lisan kita itu bermanfaat bagi kita. Makanya Bapak-bapak sekalian nanti akan kita lihat betapa banyak dalil yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Nabi SAW tentang syarat la ilaha illallah ini. Nah, kita harus tahu. Supaya apa? Supaya kita mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya sekedar lisan, tapi kita betul-betul memahami rukun dan syaratnya. Ya. Wa hiya syurutun ulimat bistiqra'i wat tatabbu'i li kalamillahi azza wa jalla wa kalami rasulih salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Kata beliau, syarat-syarat la ilaha illallah itu diketahui dengan al-istiqra' atau mengambil istinbat, mengambil intisari di dalam Al-Quran dan juga perkataan Nabi SAW. Jadi kalau orang mengatakan nggak ada dalilnya, nanti akan kita jelaskan. Setiap syarat tadi ada dalilnya. Ya, kita tahu agama Islam adalah agama yang ilmiah, harus ada landasannya. Ketika kita mengatakan syarat la ilaha illallah itu adalah al-ilmu, apa dalilnya? Ketika kita mengatakan syarat la ilaha illallah adalah al-yakin, apa dalilnya? Akan kita jelaskan satu persatu. Oleh karenanya, qila li Wahab ibn Munabbih rahimahullah, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Pernah ada orang yang bertanya kepada Wahab ibn Munabbih rahimahullah, dia ditanya, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci masuk surga? Dia mengatakan, qala bala. Betul. La ilaha illallah itu kunci masuk surga. Makanya Nabi mengatakan apa? Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Namun nanti akan kita jelaskan bukan hanya sekedar mengucapkan, tetapi mereka yang betul-betul meyakini dengan benar. Mereka yang betul mengamalkan makna la ilaha illallah di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, maka beliau mengatakan, walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Bukankah setiap kunci itu ada geriginya? Ya, ada giginya. Kan kalau kita punya kunci pasti apa ada? Gigi-giginya. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalak. Kalau engkau ambil kunci kemudian ada geriginya, ada gigi-giginya, maka engkau akan bisa buka pintunya. Maka kata beliau, wa illam yuftah, ya, wa illa lam yuftah lak. Kalau enggak ada geriginya maka enggak akan bisa buka kuncinya. Nah, itulah maksudnya. La ilaha illallah itu ada syaratnya. Kalau engkau mengamalkan syarat-syarat la ilaha illallah tadi, maka la ilaha illallah akan menjadi apa? Kunci yang akan membuka pintu surga. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka beliau mengatakan, ya, yushiru bidzalika ila syurutiha wa dawabitiha wa quyudiha alwaridati fi kitabillahi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksud daripada perkataan Wahab ibn Munabbih itu bahwa yang dimaksud dengan gerigi kunci itu apa? Syaratnya tadi, syarat la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah akan bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat ketika kita memenuhi rukun dan syarat la ilaha illallah. Kemudian, fa in qala qail, inna mujarradan nutqi bi syahadati an la ilaha illallah yanfa
wa annaha tuqbal biduni dawabit wa biduni syurut. Qila ma'na dhalika anna qaulal munafiqin idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Lihat, apabila ada orang mengatakan enggak perlu. La ilaha illallah itu enggak butuh syarat, enggak butuh rukun. Yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah itu bermanfaat baginya. Maka kita jawab, kalau Anda mengatakan hal demikian, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengabarkan perkataan orang munafik? Orang munafik zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakui Nabi seorang rasul atau tidak? Ngakui atau tidak? Ngaku. Bermanfaat bagi mereka? Enggak manfaat. Bahkan Allah katakan orang munafik itu tempatnya di mana? Di keraknya api neraka. Betul enggak? Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, kata Allah, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang orang-orang munafik kepada engkau wahai Muhammad, maka mereka mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau Muhammad adalah utusan Allah. Tapi apakah persaksian mereka menjadikan mereka dimasukkan ke dalam surga? Betul atau tidak? Sekarang saya tanya, orang munafik mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Abdullah ibn Ubay ibn Salul, gembongnya orang munafik pada zaman Nabi SAW, orang yang telah menuduh istri Nabi SAW yang mulia Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan yang keji. Dia menuduh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha telah berzina dan berselingkuh dengan Sofwan ibn Mu'attal. Dia ucapkan la ilaha illallah atau tidak? Ucapkan. Apakah dia masuk surga? Ini menunjukkan bahwa mengucapkan la ilaha illallah semata ya tidak menentukan seseorang langsung masuk surga, tapi harus kita fahami syarat dan rukunnya. Ya, betul. Secara hukum bahwa ketika ada orang non muslim mengucapkan la ilaha illallah itu otomatis dia masuk Islam, betul? Dan kita harus ketika ada orang mengucapkan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka langsung dia adalah saudara muslim kita jaga hartanya, kita jaga darahnya, tidak boleh kita tumpahkan, tidak boleh kita ambil tanpa hak, ya, dan tidak boleh kita tumpahkan darahnya, betul? Tetapi apakah ya dengan la ilaha illallahnya itu bisa langsung bermanfaat baginya? Ya, maka disinilah perlu seseorang menunaikan rukun dan syarat daripada la ilaha illallah. Ya. Oleh karenanya ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka beliau mengatakan fala ilaha illallah la tuqbal min qailiha bi mujarradin nutqi. Perkataan la ilaha illallah tidak diterima dari orang yang mengucapkannya hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Balla budda minal ityani bi syurutiha wa dawabitiha al mustamaddah minal kitabi was sunnah. Tetapi seseorang itu harus mendatangkan syarat-syaratnya, indikator-indikatornya yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karenanya Ja'anil Hasan al-Basri rahimahullah. Pernah datang ya sebuah athar dari Hasan al-Basri rahimahullah, annahu qila lahu inna nasan yaqulun man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Ada orang yang mengatakan kepada Hasan al-Basri ya bahwasanya banyak manusia mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk surga? Apa jawab Hasan al-Basri? Faqala man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardhaha dakhalal jannah. Betul. Bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dibarengi dengan menunaikan hak-hak la ilaha illallah, menunaikan kewajiban la ilaha illallah, inilah yang nanti pasti akan masuk surga. Maka di sini sekali lagi memberikan pelajaran penting, kita perlu selalu mengulang-ulang tentang rukun la ilaha illallah dan syarat la ilaha illallah. Baik, kita masuk kepada syarat yang pertama. Al-awwal, al-ilmu al-munafi lil jahli. Syarat la ilaha illallah adalah ilmu. Yaitu ilmu yang menghilangkan kejahilan, kebodohan kita. Apa maksudnya? Ai al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan. Ini pertama. Yang dimaksud dengan syarat la ilaha illallah kita harus berilmu, yaitu kita harus berilmu mengetahui tentang makna la ilaha illallah, terutama yang berkaitan dengan rukunnya tadi. Sekali lagi, rukun la ilaha illallah ada dua, yaitu kita menafikan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kita menetapkan Allah lah satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah. Berarti konsekuensinya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak boleh meminta pertolongan kecuali hanya kepada
Allah. Kita tidak boleh meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak boleh sholat, menyembelih, haji, umrah kecuali hanya kepada Allah. Kan itu konsekuensinya. Maka ketika ada orang mengucapkan, saya sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi tadi ya mintanya kepada selain Allah, ya minta rezekinya kepada selain Allah, ya, datang kepada dukun, paranormal, bahkan meyakini mereka mengetahui perkara yang gaib. Ya ini, na'udzubillah, kalau dia yakini dengan benar, ini bisa membatalkan ya perkataan la ilaha illallah mereka. Maka ini harus selalu diingatkan kepada umat. Jadi ini yang pertama, bahwa ilmu bimaknaha, kita harus mengetahui makna daripada la ilaha illallah, yaitu meniadakan dan menetapkan. Wa haqiqatan ma dallat alaihi min tauhidillahi wa ifradihi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Juga kita harus mengetahui dengan benar ya apa yang ditunjukkan dari perkara tauhid, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, wa ikhlasiddin, dan mengikhlaskan agama kita, wal kufri bi kulli ma yu'badu min dunillah, dan kita mengkufuri segala sesembahan selain Allah. Pertanyaannya, lalu dalilnya mana? Yang menunjukkan bahwasannya syarat la ilaha illallah itu harus berilmu. Maka kama marrat ma'ana al-ayatul katsirat allati tuwaddihu ma'na la ilaha illallah. Maka sudah berlalu bagi kita, sudah kita jelaskan berulang kali tentang ya makna la ilaha illallah di dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukan Allah. Kemudian wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi yang dimaksud dengan ilmu di sini, kita harus mengetahui makna la ilaha illallah, terutama mengetahui apa? Rukun la ilaha illallah, menafikan dan menetapkan. Al-munafi lil jahli. Adapun maksudnya untuk menghilangkan kejahilan, ay ilman sahihan wa fahman qawiman li hadhil kalimah. Maksudnya menghilangkan kejahilan, kita betul-betul mengetahui ilmunya dengan benar, pemahaman yang lurus tentang makna la ilaha illallah. Ya, yakhruju bihi an sabilil jahli wal jahilin. Ya, yang dapat mengeluarkan kita dari ya ketidaktahuan kita. Fa in qalaha bila ilmin bimaknaha wa madluliha fa innaha la tanfa'u. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak tahu maknanya, enggak tahu maksud yang terkandung di dalamnya, maka ini enggak bermanfaat kalimat la ilaha illallahnya. Apa dalilnya? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 19. Kata Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wastaghfir lidzanbik, dan mintalah ampun kepada Allah terhadap dosa kalian dan juga dosa orang-orang yang beriman dari kalangan mukminin dan juga kalangan mukminat. Maka Allah memulai fabada'a bil ilmi idhuwal asas. Maka dimulai dengan ilmu. Fa'lam, kata Allah, ketahuilah. Setiap kita harus mengetahui makna la ilaha illallah dengan benar. Maknanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Bahkan Allah mengatakan ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada syarat yang kedua, yakin. Nah, nanti akan kita jelaskan juga bahwa syarat ini ada dalilnya, baik dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah. Apa yang dimaksud dengan yakin? Al-yaqinu al-munafi lisyakki war-raib. Yang dimaksud syarat kedua daripada yakin, kita harus meyakini yang dapat menghilangkan keraguan. Wal yaqinu huwa tamamul ilmi wa kamaluhu. Yakin itu adalah kesempurnaan ilmu. Jadi orang kalau sekedar tahu, ya, itu bagus. Tapi akan menjadi lebih sempurna lagi ketika apa? Dia yakin. Dan orang akan yakin ketika dia tahu tentang sesuatu. Makanya kan yang pertama ilmu dulu. Orang kalau sudah berilmu pasti apa? Yakin. Ya. Kita yakin adanya Allah karena kita mengetahui bahwa Allah itu yang menciptakan kita dan menghidupkan kita.
Ya, kita yakin ya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya yang memberikan kita rezeki karena kita mengetahui dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Makanya dikatakan yakin itu tamamul ilmi, kesempurnaan ilmu. Ya. Apa dalil tentang syarat yang kedua ini? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 15. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Hanyalah orang dikatakan beriman, lihat. Allah yang mengatakan, orang itu dikatakan beriman ketika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, dan mereka tidak ragu sama Allah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya syarat kedua, orang dikatakan beriman, bermanfaat la ilaha illallahnya ketika dia yakin bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, aiqanu wa lam yashukku. Yakin tidak ragu. Fal imanu wat tauhid la budda fihi minal yakin. Iman dan tauhid itu harus ada keyakinan. Makanya kita tahu di antara makna iman itu apa? Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari. Iman itu kita ucapkan dengan lisan, kita yakini. Gitu kan ya? Dengan apa? Hati kita, dan kita amalkan dengan anggota tubuh kita. Jadi orang dikatakan mentauhidkan Allah ketika dia betul-betul yakin tidak ada keraguan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal aqidah as-shadiqah as-sahihah wa rabtil qalbi ala dhalik. Amma idza kana syakhsu mutaraddidan syakan murtaban fahada la yuqbalu minhu. Adapun orang-orang yang ragu, ya ragu-ragu, ya maka orang tersebut tidak dikatakan beriman. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, dalil yang kedua disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga ya dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Nabi mempersyaratkan, kata Nabi, tidaklah dia bertemu dengan Allah, ya, dan dia tidak ada keraguan, ya, di dalam hatinya bahwasannya Allah lah yang berhak disembah dan Muhammad adalah utusan Allah, illa dakhalal jannah, kecuali Allah akan masukkan ke surga. Lihat, syarat orang akan masuk ke dalam surga ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dibarengi dengan apa? Keyakinan. Jadi ada atau tidak dalilnya? Ada. Ya. Ini semakin memperkuat kita bahwa la ilaha illallah itu akan bermanfaat bagi kita ketika satu, kita ilmui, kita yakini. Tambah yang kedua, kita apa? Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah lah satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fashtaratal yaqina wa huwa intifa'u syak. Maka dalam hadis ini Nabi mempersyaratkan harus yakin kalau kita ingin masuk surga. Di dalam hadis yang lain dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id." Siapa yang menemuiku dari balik tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah, kemudian dia bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mustaiqinan, dengan penuh keyakinan. Nabi kembali mempersyaratkan. Kalau mengucapkan syahadat itu dengan apa? Yakin. Ya, mustaiqinan biha qalbuh, dengan keyakinan dari hatinya, fabasyirhu bil jannah, maka kabarkanlah orang tersebut dengan surga. Jelas atau tidak? Jelas. Ya, jadi dalilnya jelas ada. Nabi mempersyaratkan kalau orang ingin masuk surga mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan ilmu dan juga yakin. Ya, fala budda an takuna nabi'atan an yaqinin min qalbi qailiha. Maka keyakinan ini harus tumbuh dari hati orang yang mengucapkannya. Fala yakunu indahu syakkun wala irtiyabun fa in wajada syakka wartiyaba lam tuqbal minhu wa in qalaha marrat. Ya, maka fala yakunu indahu syak, ini enggak boleh orang mengucapkannya dengan keraguan-raguan.
Siapa yang ragu dalam mengucapkan la ilaha illallah, tidak meyakini dengan hatinya, ya maka tidak akan diterima la ilaha illallahnya, walaupun dia mengucapkannya berulang kali, bahkan 1000 kali, 1.000.000 kali dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya ragu, maka tidak akan bermanfaat la ilaha illallahnya. Ya makanya orang-orang munafik itu mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka menampakkan Islam, tapi mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Ya kan? Makanya di antara makna munafik itu apa? Idharul Islam wa ibtanul kufur. Mereka menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Dia ucapkan la ilaha illallah dengan lisan, tapi dia sembunyikan di dalam hatinya, saya enggak beriman sama Allah dan Rasulnya. Maka bermanfaat enggak la ilaha illallahnya? Enggak bermanfaat. Karena tidak diyakini dengan apa? Hati. Jelas sampai di sini? Baik. Kemudian kita masuk pada syarat yang terakhir secara singkat, yaitu ats-tsalis min syurutiha al-ikhlas al-munafi lisyirki war-riya. Syarat yang ketiga adalah syarat la ilaha illallah itu harus ikhlas. Ya, kita mengucapkannya dengan ikhlas untuk menghilangkan kesyirikan dan riya. Dalilnya apa? Dalilnya yang sangat masyhur, kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Hanya milik Allah lah agama yang murni. Ya. Wa fi sahih an-nabiyina sallallahu alaihi wasallam qala, lihat. Nabi memperkuat dengan hadisnya, kata Nabi, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Kata Nabi, orang yang paling bahagia nanti pada hari kiamat, orang yang paling bahagia dari manusia adalah mereka yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Siapa mereka yang mendapatkan syafaat Nabi? Man qala la ilaha illallah, mereka yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, dengan ikhlas dari hatinya. Nah, ini kan menguatkan kita bahwa syarat yang ketiga, kalau kalimat la ilaha illallah kita ingin bermanfaat, harus diucapkan dengan apa? Ikhlas. Ya, tidak boleh ada tercampur dengan riya, apalagi tercampur dengan kesyirikan. Fashtaratu alaihi salatu wassalam al-ikhlaso. Dalam hadis ini Nabi mempersyaratkan ikhlas. Kalau kita ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah akan bermanfaat bagi kita dan kita akan berhak mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antakuna nabi'atan min qalbin mukhlisin lillah. Ini harus tumbuh dari hati orang yang ikhlas karena Allah. Lam yurid bihadihil kalimah wa bi a'malid din illallah. Dia tidaklah mengucapkan kalimat ini kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tadi mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ala lillahi dinul khalis." Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Wa fi ma'nal khalis lughatan, ikhlas itu kalau secara bahasa, secara singkat saja Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an makna ikhlas. Jadi ikhlas itu kan maknanya apa? Murni. Kata Allah, "Wa innalakum fil an'ami la'ibrah." Sesungguhnya pada hewan ternak itu terdapat pelajaran. Allah ingin memberikan pelajaran penting tentang makna ikhlas secara bahasa. Kata Allah, pada hewan ternak itu ada pelajaran yang bisa kita ambil ibrah. Apa kata Allah? "Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin." Kata Allah, kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perut binatang berupa susu murni di antara kotoran dan darah. Allah ingatkan, ma'asyiral muslimin, susu itu keluar dari hewan ternak padahal dia awalnya bercampur dengan apa? Kotoran dengan darah, tapi akhirnya keluar susu murni. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu ada pada di antara kotoran dan darah. Ya. Kemudian dia keluar menjadi susu murni, itulah yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu betul-betul sudah nggak ada lagi kotoran, nggak ada lagi darah. Kalau kita kaitkan bahwa ikhlas itu nggak ada lagi riya, nggak ada lagi kesyirikan, betul-betul murni karena Allah, itu namanya ikhlas. Jadi Allah jelaskan makna ikhlas itu di dalam Al-Quran. Makanya ikhlas itu sofiyan naqiyan, betul-betul murni. Laisa fihi syaibatu damin wala syaibatu farthin. Yang dikatakan murni itu enggak tercampur dengan kotoran darah, tidak juga tercampur dengan kotoran najis. Maka kita dikatakan ikhlas ibadah kepada Allah ketika ibadah kita tidak dicampuri dengan riya, tidak dicampuri dengan apa?
kesyirikan. Betul-betul ibadah kita lillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Maka fa ikhlasul ibadah lillahi rabbil alamin an takunal ibadatu safiyatan naqiyan. Yang dimaksud ibadah itu ikhlas, ibadahnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan apa? Ikhlas. Makanya juga dikuatkan oleh hadits qudsi, kata Allah, ana agnas syuraka'i anisyirki. Aku tidak butuh kepada syarikat-syarikat yang mempersekutukan diriku. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang melakukan sebuah amalan, ya, dia berserikat untukku dan juga untuk selainku, maka aku akan biarkan dia di dalam kesyirikannya. Maka ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, syarat yang ketiga tadi penting. Jadi kita baru bahas 3 syarat la ilaha illallah. Yang pertama, la ilaha illallah akan bermanfaat bagi kita ketika kita mengetahui makna la ilaha illallah dengan sebenarnya. Ya, kita mengetahui rukun la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal itsbat, menafikan dan menetapkan. Kemudian yang kedua, syarat la ilaha illallah harus apa? Yakin. Ya, dan yakin itu adalah kesempurnaan ilmu. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah ada keraguan, 1000 kali kita mengucapkan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi kita. Karena ada keraguan dalam hati kita. Sebagaimana orang-orang munafik, mereka mengucapkan la ilaha illallah berulang kali, tapi tidak bermanfaat bagi kehidupan mereka, karena mereka tidak meyakini dengan hatinya. Kemudian yang ketiga apa? Ikhlas. Ya, ikhlas dalam arti kita memurnikan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, kita mengucapkan la ilaha illallah betul-betul ikhlas karena Allah, tidak dicampuri dengan kotoran riya dan juga tidak dicampuri oleh kotoran kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala pada pembahasan yang akan datang kita lanjutkan pada syarat yang keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan insyaallah taala. Tentu kita berharap dan memohon kepada Allah dengan kita mengetahui rukun la ilaha illallah, makna la ilaha illallah yang benar, syarat la ilaha illallah yang benar, menjadikan kita betul-betul, ya, apa yang kita ucapkan dari kalimat tauhid betul-betul bermanfaat bagi kita. Karena tadi Nabi mempersyaratkan kalau kita ingin masuk surga, maka ucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan. Ucapkan la ilaha illallah tanpa ada keraguan. Ucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tentu berharap dan kita niatkan bahwa kita berulang kali belajar tauhid, mengulang dan mengulang belajar tauhid, tidak lain dan tidak bukan untuk mengokohkan tauhid kita, karena sekali lagi yang akan menyelamatkan kita adalah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dan memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.